Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, jumpa lagi hari ini. Kita akan ceritakan kisah Nabi dan para sahabat. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, kemudian beri komentar yang terbaik untuk kami ke depannya bersama insyaallah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini datang kisah Nabi SAW. Jadi suatu ketika Nabi SAW pernah berkunjung ke rumah anaknya Fatimah sambil bersilaturahmi dengan anaknya Fatimah dan menjenguk juga kepada cucu yang tersayang yaitu Hasan dan Husain. Namun pada saat itu teman-teman sekalian, keadaan lapar terjadi di keluarga Nabi SAW. Nabi SAW dalam keadaan lapar, Fatimah pun dalam keadaan lapar, Hasan dan Husain pun dalam keadaan lapar. Melihat perkara ini, maka Nabi SAW ini merasa prihatin kepada anak dan cucu-cucunya. Sehingga Nabi SAW berinisiatif untuk keluar pada rumah mencari makanan. Maka sampailah kepada satu tempat yang dimana di tempat itu ada seorang Arab Badui yang sedang bekerja. Maka Nabi SAW mendatangi orang Badui itu untuk membantu pekerjaannya dengan upaya supaya apa yang nanti dia bantu Nabi SAW mendapatkan upah, dan upahnya itu dikembalikan kepada Fatimah untuk memberi makan kepada anak dan cucunya. Maka teman-teman sekalian, ketika Nabi SAW menghampiri Arab Badui itu, yang mana Arab Badui itu pada saat itu belum mengenal siapa itu Rasulullah SAW, siapa itu Muhammad. Maka Nabi katakan, wahai Arab Badui, apa yang saya biasa bantu untuk kamu? Pekerjaan apa yang saya bisa lakukan untuk kamu? Maka Arab Badui itu katakan, kalau begitu bantu saya menimba air di sumur ini. Dengan upah 1 kali timbahan, 1 kali menimba mendapat 3 butir kurma. Maka Nabi SAW menyetujui perkara ini. Timbahan pertama, timbahan kedua, sampailah 8 timbahan teman-teman sekalian, menimba 8 kali. Ke-9 kalinya, maka Nabi SAW ini ketika menimba yang ke-9 kalinya, maka tali timba tadi terputus. Nabi SAW pun keheranan dengan perkara ini. Melihat perkara ini teman-teman sekalian, Arab Badui tadi ini langsung marah kepada Nabi SAW, kemudian melayangkan tangannya kepada Nabi SAW dan menampar Rasulullah SAW pada saat itu. Namun karena kemuliaannya Rasulullah SAW tidak membalas dengan kemarahan, hanya menerima dengan keadaannya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, setelah itu Arab Badui itu marah-marah dengan Nabi SAW, tetapi tetap memberikan gaji yang telah dijanjikan, 3 butir kurma setiap kali menimba. Karena menimba 8 kali, maka Nabi SAW mendapatkan 24 kurma teman-teman sekalian. Sehingga ada yang sudah dikembalikan kepada Fatimah dan anak cucunya teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian, setelah berada di rumah Fatimah, Nabi SAW sedang memberi makan kepada Hasan dan Husain dengan butir kurma yang tadi dihasilkan dari kerjanya. Maka tanpa terasa teman-teman sekalian, berselang dengan keadaan Arab Badui tadi, sekembalinya Arab Badui tadi ke rumah, baru merasa bahwasanya jangan sampai yang saya tampar tadi adalah Muhammad. Jangan sampai yang saya tampar tadi adalah Rasulullah. Jadi pada saat itu posisinya Arab Badui ini belum memeluk agama Islam, tapi sudah meyakini bahwasanya orang yang menyakiti Muhammad ini akan mendapat azab, mendapat daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keyakinan seperti ini teman-teman sekalian, langsung daripada Arab Badui ini memotong tangannya, sehingga keluarlah darah di tangannya ini teman-teman sekalian, sampai Arab Badui ini pingsan di tempatnya tadi. Tak sekian lama teman-teman sekalian, ada perjalanan melihat daripada Arab Badui ini tergeletak pingsan di tempatnya tadi dengan tangan terpotong. Maka orang yang berjalan tadi yang menemukan si Arab Badui ini membangunkan tadi Arab Badui tadi ini dan menanyakan apa hal yang terjadi, apa yang terjadi kepada kamu sehingga kamu ini memotong tanganmu. Maka teman-teman sekalian, dia katakan, saya ini celaka, saya telah menampar seseorang, saya kira itu orangnya Muhammad. Maka teman-teman sekalian, setelah siuman, setelah dia sadar bapak teman-teman sekalian, maka Arab Badui ini datang ke rumahnya Rasulullah SAW, maksudnya datang ke rumahnya Fatimah dengan membawa tangannya yang sedang terpotong teman-teman sekalian. Setelah itu di luar rumah Fatimah, maka dia teriak
memanggil Rasulullah SAW. Yang pada saat itu Nabi SAW sedang memberi makan kepada Hasan Hussein. Maka Nabi katakan, wahai Fatimah, tolong lihat siapa yang datang. Maka ketika dilihat, Fatimah pun keheranan. Ada seorang Arab Badui yang datang dengan tangan terpotong. Maka dilaporkan perkara ini kepada Nabi SAW, sehingga Nabi SAW meninggalkan tempatnya, bergegas datang menjumpai Arab Badui tadi, teman-teman sekalian, yang terpotong tangannya. Maka Nabi katakan, wahai si fulan, apa yang terjadi kepada kamu? Kenapa tanganmu terpotong? Maka orang Badui katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya saya tidak mengenal kamu. Sehingga saya tidak mengenal kamu ini, saya melayangkan tamparan kepada kamu atas kesalahanmu tadi. Padahal kesalahan itu bukan kesalahan yang besar. Maka setelah berbincang kepada Nabi SAW, maka Nabi katakan, wahai Arab Badui, masuklah kamu kepada Islam. Maka seluruh kesalahanmu akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Arab Badui belum yakin atas ajakan Nabi SAW. Nabi SAW katakan, mengajak lagi masuk kepada Islam. Namun pada saat ini Arab Badui memberi persyaratan. Maka Arab Badui katakan, wahai Muhammad, kalau begitu, kalau memang kau seorang Nabi, seorang Rasul, tolong sambung tangan saya. Maka teman-teman sekalian, Nabi SAW mengambil potongan tangannya, kemudian diletakkan tangan tadi hari yang mulia, teman-teman sekalian, kemudian diusap tangan itu, potongan tangan tadi, maka kembali seperti semula, teman-teman sekalian. Melihat mukjizat, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, barulah dapat Arab Badui ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka teman-teman sekalian, inilah kisah daripada Nabi SAW, kesabarannya, keikhlasannya dalam menerima ujian daripada orang-orang sekitarnya demi untuk memajukan agama Islam, teman-teman sekalian. Asbar ahlak Nabi SAW, kesabarannya Nabi SAW, maka Arab Badui ini pun menerima Islam, teman-teman sekalian. Semoga kisah ini bermanfaat. Barakallahu fikum.